Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan istri yang diabaikan suami. Nah, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita dari guru-guru kita, saya akan membacakan dulu nih ada pertanyaan dari media sosial ya yang akan dijelaskan oleh Ustadz Syam. Siap-siap nih, saya baca ini dari Instagram dari Ainirupi_makeup artist. Assalamualaikum Ustadz, dosakah kita kalau meminta kebutuhan belanja perawatan diri yang masih bisa terjangkau? Soalnya nafkah dan uang belanja bedakan ya Ustadz. Nah ini dia minta dibedakan nih, nafkah sama uang belanja beda dong ya kan. Nafkah buat kecantikan ini jangan disamakan uang belanja. Uang belanja uang belanja, uang kecantikan uang kecantikan. Gimana Ustadz penjelasannya Ustadz Syam? Beda dari mana? Kan istri, suami kan suka nuntut kadang-kadang istrinya harus putih ya kan. Iya, harus kinclong. Kalau dia yang nuntut berarti dia yang harus menafkahi itu. Masuk dalam nafkah juga berarti nafkah jadi perawatan. satu kesatuan ya. Nafkahnya ditambahin gitu ya. Ya Allah, kalau ditanya dosakah tidak, yang dosanya itu ketika memberatkan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak memberatkan. Kan tadi sudah dijelaskan guru kami Ustadz Ahmad Khan bahwasanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan liyunfiq dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwasanya orang itu laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah. Yang mana kewajibannya wa man qudira alaihi rizqah, orang yang sedang yang namanya disempitkan atau dikadarkan rezekinya atau mungkin gak terlalu kuat semacam suami orang lain gitu. Misalnya pemberian uang belanjanya gak sebanyak suami tetangga, maka itu adalah memberikan mimma atahullah, apa yang Allah berikan kesanggupan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada mereka orang-orang yang tidak mampu memberikannya. Jadi jangan membanding-bandingkan diri dengan misalnya suami orang lain. Yang membuat kadang nggak bersyukur itu karena terlalu banyak membandingkan diri dengan pasangan orang lain. Oh suaminya ini beliin ini, suaminya ini beliin merek ini. Masa aku mereknya beda gitu kan. Apalagi membanding-bandingkan diri. Sehingga yang namanya penampilan ini, kebutuhan istri dalam hal penampilan, kalau dalam hal memberikan sesuatu kewajiban, memberikan sesuatu yang namanya nafkah itu harusnya diberikan oleh suami. Memang nafkah termasuk nafkah gitu kan, termasuk kewajiban karena dia yang menuntut gitu. Cuma tapi pinter-pinternya istri juga harusnya dong kan menghemat, karena kan penghasilan suami belum tentu sebesar itu kan gitu. Iya, kadang-kala kita kan memberikan perbedaan antara uang belanja dan nafkah. Padahal ternyata dalam nafkah ini sudah masuk semua, bukannya sandang, papan, pangan gitu ya. Karena orang Indonesia biasanya mengatakan nafkah itu yang makan aja gitu, padahal tidak. Makan, tempat tinggal dan perhiasan gitu, perhiasan atau pakaian. Cuman ada yang premier, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang kebutuhan pokok, ada yang kebutuhan yang misalnya kebutuhan tambahan. Seperti penampilan adalah termasuk kebutuhan tambahan. Apatah lagi yang namanya kalau memang berhiasnya hanya untuk suami di rumah, itu nggak mahal-mahal amat kali ya. Mungkin nggak mahal-mahal amat. Kalau yang namanya berhias setiap hari di Instagram atau berhias di luar untuk yang namanya kehidupan sosialita, itu yang mahal. Kalau untuk kehidupan di rumah yang memang sesuai dengan syariat, itu nggak mahal. Saya yakin para suami mungkin mampu untuk melakukannya. Para suami akan mampu untuk melakukannya dan para suami tidak akan keberatan memberikan uang belanja khusus untuk penampilan kalau memang penampilannya adalah untuk suami. Salahnya kadangkala istri penampilannya bukan untuk suaminya sehingga suaminya mengatakan, mana kemarin uangnya aku untuk beliin lipstik? Kata istrinya udah habis. Lah kok enggak pernah aku lihat bibir kamu merah? Oh ternyata lipstik merahnya dipakai keluar rumah. Ketika di dalam rumah udah enggak ada lagi warna merah tersebut. Sehingga suami juga malas juga beliinnya gitu kan. Cuma ini tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan yang namanya kita uswatun hasanah, contoh yang sangat luar biasa di mana istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah menuntut yang namanya seperti itu ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana mereka memanfaatkan bahan-bahan alami, contoh timun, contoh kurma, mereka juga yang namanya menjaga penampilan sehingga dipanggil Humairah misalnya.
semuanya gitu ya. Tapi sifatnya. gini, intinya dari semuanya adalah bicara masalah tentang mbaknya tadi ini harus lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah suami udah jangan ngasih banding-bandingkan setiap gitu ya. bulan. Jangan Betul. membandingkan dengan yang lain. Pinter-pinternya mbak bagaimana memanage mana yang buat makan, yang mana yang buat kecantikan. Insya Allah suaminya kayaknya ridho ya. Karena suaminya udah ngasih setiap bulannya aja udah bagus itu. Ini Insya Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita pagi hari ini. Masih ada satu artikel menarik yang penting banget yang perlu kita bahas hari ini. Nah ini dia artikelnya, sama-sama kita baca ya. Suami mempermalukan istri yang ketahuan selingkuh dengan 8 pria sekaligus di hari pernikahan. Suami permalukan istri yang ketahuan selingkuh dengan 8 pria sekaligus di hari pernikahan. Ini dari tribunmedan.com. Pernikahan mungkin adalah salah satu hari paling bahagia dalam kehidupan pengantin. Dalam acara ini pasangan kekasih dipersatukan dalam satu janji pernikahan dan disaksikan oleh keluarga, kerabat dan teman. Tapi apa jadinya jika di hari pernikahan kita mengetahui bahwa seseorang yang akan dinikahi berselingkuh? Tentu menyakitkan bukan? Tak hanya dengan satu orang tapi 8 orang sekaligus. Dia memakai momen pernikahan untuk membongkar kelakuan calon istrinya di hadapan puluhan tamu undangan dan keluarga. Seorang pria bernama Sean menjadi saksi drama pernikahan di sebuah reality show Inggris, Graham Norton BBC. Upacara pernikahan berjalan dengan hikmat. Sean bersama tamu lain diajak untuk merayakan resminya hubungan pasangan tersebut. Tapi suasananya berubah, menegangkan saat pengantin tiba-tiba berdiri dan mengajak untuk memainkan sebuah permainan. Waduh, ini gimana ceritanya ini nih? Ini kalau sampai selingkuh satu orang aja udah sakit hatinya luar biasa. Apalagi sampai 8 orang sekaligus. Nah ini buat Ustadz Maulana nih ya. Bicara tentang suami nih ya, tega mempermalukan